pernah berpihak padaku. Semua orang hanya bisa memandangku rendah. Semua orang menjauhiku, entah apa alasannya. Mungkin karena aku berbeda dengan mereka saat aku berusaha untuk mendekati mereka. Setidaknya hanya untuk berteman, tapi mereka selalu menjauhiku. Saat aku melewati mereka, mereka selalu mengejekku atau menatapku dengan pandang seolah merendahkanku. Aku selalu berpikir positif tentang mereka. Mungkin ada sesuatu yang salah dariku. Namun, apa bahkan aku saja tidak pernah berbicara dengan mereka? Ejekan dan hinaan terus dilontarkan padaku. Lama-kelamaan, aku juga merasa tersinggung dan sakit hati. Terkadang, aku merasa sedih, entah apa yang salah dariku. Mungkin karena aku berbeda dari mereka, aku yang pendiam, tidak mudah bergaul. Kekerasan bullying adalah suatu hal yang memiliki dampak buruk, baik kekerasan bullying secara kekerasan fisik, verbal, maupun cyberbullying. Salah satu masalah yang kami berikan contohnya adalah kekerasan bullying verbal, yang dimana akan menyebabkan dampak psikologis yang buruk bagi korbannya. Bukan hanya kekerasan verbal saja yang berdampak buruk, namun segala macam kekerasan bullying berdampak buruk pada korbannya, terutama pada psikologisnya. Para korban bullying akan mengalami psikologis jangka panjang yang awalnya hanya stres, depresi ringan, lama-kelamaan akan mengalami depresi berat hingga menyebabkan kematian yang membuat mereka untuk bunuh diri karena mereka merasa dirinya buruk dan tidak lebih baik dari orang lain. Sudah seharusnya kita ikut andil dalam mencegah bullying dan berupaya untuk mengatasi bullying di Indonesia untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas serta mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang telah hilang dan terlupakan. Kalau pelaku itu banyak faktor. Kalau di klasifikasi itu ada dua, internal, eksternal. Eksternal itu mungkin diajak teman, ya sebabnya peer, biasanya remaja atau kebudayaan atau bukan budaya, kebiasaan. Kemudian bisa juga orang tua, ya, orang tua yang pengasuhannya ini apa namanya otoriter, bagi ya otoriter itu satu arah, pokoknya mau nggak mau harus. Kemudian juga dengan tindakan agresi, kekerasan gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan. Tapi internal itu juga bisa karena orang tuh punya need agresi untuk kebutuhan diakui. Kalau korban ya biasanya mereka sama tadi pada prinsipnya kalau secara kayak penyebab perilaku itu kan selalu ada dua hal itu. Nah kalau korban itu ya korbannya bisa memang yang self esteem ya, tidak percaya diri, yang harga dirinya jadi menilai dirinya itu buruk, negatif, sehingga dia secara fisik juga biasanya lebih muda usianya, lebih kecil gitu ya. Terus kalau tradisi tadi kan kayak kebiasaan tadi kan gitu. Terus bisa juga karena dia nggak asertif, nggak bisa tegas ya. Kalau nggak bisa menghindar, jadi banyak kemungkinan yang menjadi seorang ibu jadi korban juga. Tidak ada respon yang dalam tanda kutip itu serius gitu loh. Nah itu kan berkesinambungan dan nggak ada tindakan tegas dari misalnya itu ke kasus hukum, dampaknya apa. Nah itu kan juga akhirnya pelakunya lebih leluasa. Nah si korban-korban ini yang nggak percaya diri, yang merasa dirinya negatif tadi makin buruk keadaannya. Pendidikan karakter tuh nggak bisa di sekolah ya. Pendidikan karakter tuh ya dari rumah, dari anak dalam kandungan, lahir, ya besar, itu kan jadi menjadi pribadi yang tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban itu bukan instan yang tiba-tiba kamu remaja terus bisa menolak. Enggak, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang, bagaimana kamu memahami orang itu kan harus dilatih dari anak-anak
kecil. Jadi pembentukan karakter menjadi karakter yang tangguh, yang mampu menyesuaikan diri dengan baik, kapan dia harus melawan, kapan dia harus membantu orang, kapan dia harus berempati, itu harus belajar dari awal, bukan yang tiba-tiba. Di sekolah ya tetap punya peran kan, kemudian anak sekolah kan lingkup pergaulannya jadi lebih luas, makin dewasa kan makin luas ya. Kalau mereka menampakkan dirinya enak dibully itu ya, kita dia akan terus kan, dia takut loh dia gitu. Nah lapor ya, kalau ini harus sosialisasi juga, lapor ke kepolisian gimana caranya gitu. Kalau memang sudah benar-benar itu dianggap tindakan kriminal kan, kalau merasa tertekan. Ini kalau tidak tertangani ya bisa depresi sampai bunuh diri itu kan, lama nggak mau bergaul, nggak mau sekolah gitu kan, nggak mau berinteraksi. Ya bergantung pada kapan dia mendapat bulian, siapa pelakunya, settingnya bagaimana, penanganan yang pernah dia respon yang pernah dia terima seperti apa, baik buruknya. Nah itu akan menentukan kualitas internalisasi problemnya. Jadi merasa problemnya sangat serius atau dia bisa ngatasi. Saya kalau nggak teratasi, nggak punya siapa-siapa, ngadu ke sini nggak diabaikan, ngadu ke sini diabaikan, nah ya bisa bunuh diri. Kan banyak tuh kasus-kasus yang orang-orang karena dibully kemudian bunuh diri kan makin meningkat kan, makin meningkat. Ada anak-anak nggak sanggup lagi menerima, orang tua yang mungkin nggak, ini teman-temannya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, gurunya juga mungkin sibuk. Nah itu kan yang bisa. Sejarah Pancasila penting untuk upaya anti-bullying karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya membentuk karakter dan perilaku positif dalam masyarakat. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong sikap saling menghormati dan adil, yang mengurangi perilaku bullying yang tidak adil dan tidak sopan. Prinsip Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan persamaan, mengajarkan bahwa bullying merusak kohesi sosial. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan pentingnya komunikasi dan musyawarah untuk mencegah konflik. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan perlunya keadilan sosial, memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi.